Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mampu mendeskripsikan perkembangan dan pertumbuhan manusia dari bayi sampai usia lanjut. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Seperti apakah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa? Nah, anak-anak, untuk mengetahui jawabannya, marilah kita melihat tayangan selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Adapun perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Beberapa contoh perkembangan adalah kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Pertumbuhan dapat diamati dari ukuran tubuh anak yang semakin besar dan tinggi. Perkembangan dapat diamati dari fungsi tubuh. Misalnya, kaki-kaki bayi semula belum bisa digunakan untuk berjalan, lalu bisa digunakan untuk berjalan. Contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, anak yang baru lahir atau bayi belum dapat berjalan setelah berumur 1 tahun, anak tersebut mulai dapat berjalan. Masa pertumbuhan yang dimulai sejak anak-anak merupakan masa yang sangat penting. Ada 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik. 3 kebutuhan dasar tersebut antara lain: 1. Kesehatan dan gizi seimbang. 2. Kasih sayang. 3. Stimulasi. Mari kita bahas ketiga kebutuhan dasar tersebut. Pertama, kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dengan pemberian air susu ibu atau ASI selama 6 bulan pertama sejak anak dilahirkan. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian makanan yang bergizi seimbang. Selain makanan, setiap anak juga harus mempunyai tidur yang cukup. Balita berusia 3-5 tahun setidaknya membutuhkan waktu tidur selama 10-12 jam sehari. Semakin bertambahnya usia, waktu tidur berkurang menjadi kira-kira 8 jam sehari. Kekurangan waktu tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Selain itu, anak yang kurang tidur dapat terhambat pertumbuhannya. Nah, berapa jam kamu tidur setiap hari? Semoga kalian tidurnya cukup ya. Kedua, kasih sayang. Setiap anak perlu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama dari orang tua. Kasih sayang orang tua akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak yang dapat berupa perhatian, rasa aman dan nyaman, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 3. Stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar. Orang tua berkewajiban memberikan stimulasi untuk anak. Misalnya, melatih bayi melakukan gerakan fisik menggunakan tangan dan kaki, serta berkomunikasi sesuai tahapan usia anak. Untuk anak usia sekolah, beberapa stimulasi yang dapat diberikan misalnya melukis, bermain musik, olahraga, dan membaca puisi.
Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain tahap bayi, balita atau bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Pertama, bayi. Bayi yang baru lahir sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian, bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas itu merupakan cara bayi mempelajari lingkungannya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memperhatikan dan menjaga bayinya dengan penuh kasih sayang. Kedua, balita. Balita merupakan masa ketika manusia berumur 2-5 tahun. Anak-anak balita banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas berjalan, berlari, dan melompat. Mereka semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Perhatian dan pendampingan orang tua sangat diperlukan agar balita dapat tumbuh dengan baik. Tiga, anak-anak. Anak-anak adalah masa yang dilalui manusia yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak-anak sudah mulai bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Anak-anak juga sudah mulai bisa mandiri. Pendampingan orang tua juga sangat diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 4. Remaja. Remaja adalah masa yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja, terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak, dan keterampilan. Laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatian orang tua sangat diperlukan agar para remaja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Lima, dewasa. Dewasa adalah masa di mana manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini, manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Pada masa ini, manusia mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. 6. Lansia. Lansia atau lanjut usia adalah masa di mana manusia berusia lebih dari 65 tahun. Ciri fisik lansia antara lain, rambut yang semula hitam berubah menjadi putih atau beruban, kulit semakin keriput, serta massa otot dan tulang yang semakin menurun. Kemampuan melihat dan mendengar juga berkurang. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa kembali.